Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masyiral muslimin, ikhwatillah. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang belajar hukum tajwid dan makharijul huruf yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yang mana pada kesempatan ini kita sudah sampai di ayat ke-49. Tapi sebelum itu, mari kita bersyukur kepada Allah dengan selalu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang banyak, baik nikmat umur panjang, kesehatan, kesempatan, dan berbagai macam fasilitas yang kita miliki. Mari kita syukuri ya. Yang kedua adalah mari kita cinta dan tulus kepada baginda Rasulullah SAW sebagai panutan kita dan sekaligus teladan kita. Mudah-mudahan mendapat syafaatnya di dunia dan insya Allah mendapat syafaat di akhirat kelak nantinya ya. Kita mendapat menjadi teladan di dunia dan mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, insya Allah kita sudah memasuki di ayat ke-48. Awal ayat kita mulai dari pembahasan tentang makharijul huruf, yaitu huruf wa. Wa adalah makharijul hurufnya dari asyafatain atau dua bibir wa. Kemudian alif adalah aqsal halqi, berbaris di bawah. Ada ra sebagai ra adalah tarful lisan, ujung lidah, jadi iz ya. Wa iz ya, wa iz ya. Kemudian nun adalah tarful lisan, dia juga adalah al khaisun ya. Jadi nah dia di ujung lidah kita. Nah, jadi ketika kita sebut nun, maka dia lidah kita menempel ke gigi siri atas nun ya. Ja adalah huruf ja itu adalah wastul lisan atau pertengahan lidah. Ja. Nah, kemudian dia bertasdik, berarti dia ada penekanan ya, ada penekanan. Sekarang ada dua huruf jim di sini. Jim, kita baca najjah ya. Najjai, ada ya sebagai kembali adalah wastul lisan, dia berada di makhraj hurufnya adalah tengah-tengah lidah atau tengah-tengah lisan. Huruf hukum tajwidnya najjai itu adalah huruf alim atau mad alim, dibaca dua harakat panjang. Najjai ya begitu ya. Kemudian nun kembali adalah tarful lisan, dan dia juga adalah khaisun karena keluar di hidung kita ya, hidung kita. An najjaina ya baca. Kemudian nun itu adalah mat tabi'ah atau mat asli karena ada alif atau pengganti dari alif itu adalah baris atas yang horizontal ya, yang baris fathah yang horizontal atau berbaris berdiri. Nah, ini dia namanya, berarti ini pengganti dari alif ya. Nah, ini dibaca panjang dua harakat teman-teman ya. Ini hukum ka itu adalah aqsal lisan atau berada di pangkal lisan, pangkal tenggorokan kita, hampir sama di adanil halqi atau di ujung tenggorokan, hampir sama ya. Adanil halqi itu kha dan gha ya, kha dan gha. Tapi ini adalah dia adalah ka dan ko. Nah, jadi adalah aqsal lisan. Mim adalah asyafatain, sekaligus adalah dia adalah al khaisun. Jadi ketika ada mim dan nun itu adalah al khaisun, huruf al khaisun ya. Mim sukun bertemu dengan mim, maka dia adalah idgham mimi. Idgham mimi. Nah, teman-teman, dia adalah idgham mimi. Jadi ketika ada mim bertemu dengan mim, ada idgham mimi, dia idghamkan ya. Dia juga adalah dikatakan idgham mutamasilain karena ada dua huruf yang bertemu yang sama ya. Mim sukun bertemu dengan mim ya, mutamasilain ya.
Ya, ini cara membaca itu digaungkan, dimasukkan di min yang kedua. Kum min ya, kum digam ya, min didengunkan ya. Mim, ini ditekam juga ini karena dia bertasdid. Min, kemudian ada nun sebagai huruf torful lisan, sekaligus al-khaisun min. Maka di sini teman-teman, dia bertemu dengan alif. Ketika bertemu dengan alif, maka dia adalah termasuk izhar halqi, yaitu dibaca jelas, terang dan tanpa dengung. Jadi tidak boleh dengung di sini ya, tidak boleh dengunkan. Tidak boleh min, tapi min harus jelas ya, huruf nunnya jelas. Kemudian tidak boleh dengunkan, tidak boleh didengun. Kemudian ada alif. Alif ini di sini adalah huruf akasal halki, dan dia ada alif lagi dan diganti oleh baris fathah yang horizontal. Maka alif bertemu dengan alif namanya mat badal. Ya. Mat badal ini adalah dibaca dua harakat sama dengan mat tabi', tapi dia adalah mat badal ya, badal. Itu bacanya ali ya. Lam, ingat lam itu sama dengan huruf khafatul lisan, lam, atau berada di tepi lidah kita, li ya, li. Fa berada di bawah sini. Ini fa dia adalah tarfat asyafatain, huruf dua bibir ya, fa, fi, fir. Ra adalah dia adalah tarfatul lisan atau berada di ujung lidah, dan dia hukum tajwid adalah huruf arah tarkik atau dibaca tipis. Fir, jadi tidak boleh fir, ya. Tapi fir ya. Ain itu adalah dia wastul halki atau berada di tengah-tengah tenggorokan, wastul halki ya. Au, ini au ada waw sebagai huruf syafatain, sukun di baris fathah di atas, ain baris fathah itu, maka dia adalah huruf lain, adalah huruf atau mat lain. Itu dibaca dua harakat, au ya, au, begitu ya, au. Begitu. Nun adalah kembali adalah huruf syafatain, tarful lisan sekaligus al-khaisun ya. Ia adalah dia pertengahan lidah atau wastul lisan. Sa adalah tarful lisan, su. Kemudian ada wasukun dhamma ini, dia ada al-jauf, jadi huruf al-jauf, mahar hurufnya itu keluar di rongga tenggorokan dan rongga mulut, su. Dan hukum tajwidnya dia adalah mat tabi' karena ada waw sukun dan didahului huruf dhamma. Su dibaca dua harakat panjangnya. Mim adalah huruf syafatain sekaligus al-khaisun. Kemudian dia juga mat tabi'nya, dia juga adalah mat tabi' atau mat tabi' atau mat asli, dibaca dua harakat panjangnya. Mu, yasumu ya. Na adalah tarful lisan, dia juga al-khaisun. Ka adalah akasal lisan ya, wastul lisan, akasal lisan cucu. Kemudian mim, mim sukun bertemu dengan sa, nun sukun bertemu dengan sa, dia adalah ishar syafawi ya. Ini mim sukun bertemu dengan ishar syafawi. Su adalah tarful lisan, keluar di ujung lidah, su, waw sukun, kemudian ada hamzah di depannya, ada tanda di atas, maka dia adalah mat wajib muttasil ya. Mat wajib muttasil dibaca wajib dibaca panjang 5 harakat ya. Su ya, 5 ketukan ya, atau dibaca panjang 5 harakat. Su al, di sini al itu adalah alif lam, ada alif lam qamariyah ya. Su'al, di sini su'al abasar, su'al abasar alif lam qamariyah teman-teman. Ini alif lam qamariyah atau alif lam yang dipantulkan, al. Kemudian ain di sini adalah huruf wastul khalqiyah
pertengahan lidah keluar, pertengahan tenggorokan keluarnya ya, pertengahan. Adza adalah tarful lisan, keluar di ujung lidah, jadi lidah sedikit keluar di ujung, begitu ya teman-teman. Ini keluar di, jadi kalau kita sebut adza itu ujung lidah agak keluar di sela-sela gigi atas gigi bawah depan ya. Za, kemudian dia adalah al-jauf karena ada alif di bawahnya. Jadi keluar di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kemudian dia juga adalah mat tabi' atau dibaca dua panjang dua harakat ya, mat asli bi. Su al-azabi. Bi adalah huruf asyafatain atau dua bibir. Bi. Ya adalah huruf wastul lisan ya, pertengahan lidah. Yu. Azza kembali adalah tarfatul lisan, ujung lidah. Ba adalah asyafatain, kemudian banyak itu bertasdik berarti ditekan bi. Yuzabbi ya, begitu ya. Yuzabbihu ha. Ha itu adalah termasuk, dia adalah wastul halki atau pertengahan lidah, pertengahan tenggorokan ya. Ha. Yuzabbihu. Dia juga adalah al-jauf karena makhrajul huruf al-jauf karena dia adalah ini waw sukun ha berdoma waw. Kemudian dia keluar di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Dan berikut juga hukum tajwid adalah mat tabi' karena ini tadi kembali waw doma dengan waw sukun di depannya, dibaca dua harakat panjangnya. Nun adalah tarfatul lisan, alif adalah kasal halki, ba adalah asyafatain, nun kembali adalah tarfatul lisan. Nun di sini aba ini adalah dia di sini qalqalah ya, aba ya, jadi dipantulkan abana. Jadi qalqalah sugrah abana, jadi abana jadi abna, bukan abna ya, tapi abana aba ya. Na adalah tarful lisan, kemudian dalam makharijul huruf ketika ada seperti ini, ada hamzah di depannya, ada alif berdiri, ada tanda panjang di atas, maka dia adalah mat wajib muttasil, dibaca panjang wajib 5 harakat ya. Abana kum ka, ini akasal hati, ini adalah akasal lisan. Kemudian mim adalah syafatain al-haisun. Mim sukun bertemu dengan waw berarti adalah ishar syafawi ya. Ingat ishar syafawi teman-teman ya. Kemudian bacanya adalah langsung dimasukkan di wa tanpa dengun, dengan baca dilas tanpa dengun dan tanpa idgham ya. Langsung masuk kumwa wa adalah asyafatain, ya adalah wastul lisan, sa adalah tarfatul lisan, keluar di ujung lidah, ini ya keluar di pertengahan lidah, wa adalah keluar di dua bibir, sa adalah keluar di ujung lidah kita, sayas, ta adalah keluar di ujung lidah atau tarfatul lisan, ha adalah keluar di wastul halki atau keluar di pertengahan tenggorokan kita, tah ya, tah, tapi dia adalah hamas mengalif tah ya, tah begitu ya, tah. Jadi bukan tah tapi tah ya. Yu dia adalah al-jauf sekaligus huruf aksal wastul lisan ya. Yu dia juga adalah mat tabi' karena ada dhamma, ada waw sukun di depannya. Jadi dia termasuk hukum tajwidnya adalah mat tabi', mat asli, dibaca dua harakat panjangnya ya. Ya, wa yastahyu ya. Na adalah nun adalah tarfatul lisan, dia juga al-haisun. Nah, ni berbaca dua wa, nisa ya, nan yun tahyunani ya, tahyunani sa adalah sin adalah tarfatul lisan, ada alif di bawahnya, ada hamzah, ada tanda panjang di atas, maka ini tandanya adalah mat wajib muttasil, dibaca panjang dua harakat ya. Nisaakum. Ka di sini adalah
aqsal lisan, mim sukun bertemu dengan waw, maka dia adalah ishhar syafawi. Ya, mim adalah syafatain, waw adalah syafatain. Dia adalah ini ala khaisun juga. Maka ini dia ketika kita sambungkan dia adalah ishhar syafawi, dibaca jelas terang tanpa berdengung ya. Fa adalah asyafatain juga, kemudian berbaris di bawah. Dia juga adalah jauf, fi, jadi tidak boleh keluar di hidung, fi, salah ya, fi, begitu ya. Jadi dia keluar di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Dia juga adalah mad tabi' yang dibaca 2 harakat panjangnya ya. Wa fi, ra adalah tarfatul lisan, keluar di ujung lidah. Kemudian dia juga adalah mad tabi' karena ada panjang, ada alif di depannya, li. Ra. La adalah berbaris di bawah, li, dia adalah wastul lisan, li, ya li. Maksud saya li adalah hafatul lisan ya. Lam itu adalah hafatul lisan, jadi keluar di ujung lidah ini juga ya. Ini lam, li adalah dia di tarfatul lisan, hafatul lisan di atau di pinggir lisan kita ya, li. Li. Kemudian sama li ini. Kemudian kum adalah termasuk aqsal halki, mim sukun bertemu dia ba, maka dia adalah ikhfa ya. Ingat, mim sukun bertemu dengan ba, dia adalah ikhfa. Jadi ketika kita ketemu sukun bertemu dengan ikhfa, maka dia adalah ikhfa syafawi ya, huruf ba. Walakum bala ya gitu ya. Kemudian la ini ada kembali ini ada alif berdiri panjang, hamzah depannya. Ini adalah wajib muttasil, dibaca panjang 6 harakat. Bala ada bertemu dengan mim. Di sini hati-hati ketika kita ketemu seperti ini, ini ditekan ya, dia adalah idgham ya, idgham bigunnah. Ya, idgham juga. Jadi ada 2 idgham di sini. Ada 2 idgham di sini. Ini idgham, ini idgham bertemu dengan mim, nun sukun bertemu dengan ra, 2 adalah idgham. Mirrah, tapi maka tidak boleh minrah ya. Diidghamkan min, tidak boleh minrah, tapi mirrah ya, mirrah. Ini ra adalah huruf ra, tafhim dibaca tebal. Mirrah, ba juga. Ini mim adalah asyafatain, nun adalah tarfatul lisan, ra adalah tarfatul lisan juga, ba adalah asyafatain. Kemudian ka adalah aqsal lisan, mim adalah asyafatain. Ini ba berbaris bawah ditasdikin, ditekan. Rabbi ya. Kum mim sukun bertemu ai, berarti dia adalah ishhar syafawi. Ishhar syafawi dibaca jelas terang dan tanpa dengung. Itu ya. Kemudian za ini adalah tarfatul lisan, zi azim ya. Kemudian ini berbaris di bawah, ada ya sukun di depannya, ada mim dhamma. Maka di sini termasuk dia adalah al jauf, sekaligus dia adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun dibaca panjang 2 sampai 6 harakat karena ada huruf mim yang hidup disukunkan di akhir ayat ya, begitu ya. Jadi dibaca panjang 6 harakat. Contoh bikum azim. Ya, begitu ya teman-teman. Oke.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yusabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'um min rabbikum 'azim wa fi zalikum bala'um min rabbikum 'azim. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai membahas makharijul huruf dan hukum tajwid yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat ke-49 ini. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa memahami dengan baik dan kita senantiasa mahir dalam membaca mentafsirkan Al-Quran, dan insyaallah kita akan senantiasa mendapat ridha dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk hidup menjadi manusia yang insyaallah senantiasa terbimbing dan mendapatkan cahaya ilmu pengetahuan selamat dunia dan akhirat. Kiranya dibantu untuk subscribe, like, and share. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi amal jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.